Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu? Semoga kalian sekeluarga sehat-sehat kabeh yo, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan terus-terusan menuntut ilmu lur, karena sesungguhnya ilmu itu lo tidak bersalah. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film superhero yang keren abis, bisa dibilang overpower, yaitu Blue Beetle tahun 2023. Bercerita tentang seorang remaja yang baru lulus kuliah dan nganggur, sampai suatu hari dia mendapatkan kekuatan yang seakan-akan memang itulah takdir dan jalan hidupnya. Seperti apakah keseruan dan kekocakan film satu ini? Langsung kita ke request tebak-tebakan lucu dari dulurku Bayu Adianto ya. Awan-awan apa yang bisa bikin bahagia? Ayo, apa lur? Nyerah. Jawabannya I wanna be with you. Be with you. You-nya ada nggak orangnya? Mau nggak sekecakan? Di sebuah tempat hamparan salju, CEO perusahaan Kord bernama Victoria datang memantau perkembangan ekspedisinya. Pemimpin ekspedisi sekaligus tentara bayarannya yaitu Carapax telah menemukan bongkahan batu raksasa alien yang di dalamnya berisi skarab alien, di mana selama 15 tahun terakhir Victoria sudah mencarinya kemana-mana. Dan inilah kumbang biru. I've searched for 15 years. I don't want to wait another second. I've had them working around the clock since then, about 2 weeks ago. Di lain tempat, seorang remaja yang baru lulus kuliah bernama Jaime Reyes pulang ke kampung halamannya di Texas, tepatnya di kota Palmera. Seluruh keluarganya pun menyambut kepulangannya. Mereka adalah sang ayah Jaime yaitu Alberto, ibunya Rocio, saudara perempuannya Milagro, mbahnya yaitu Nana, dan pamannya Rudy yang menunggu di mobil. Hubungan keluarga Reyes ini bisa dibilang sangat-sangat dekat lur, namun setiap keluarga pasti ada masalah. Jaime pun diberitahu bahwa harga rumah kontrakan naik 3 kali lipat dan nantinya akan disita jika mereka tidak membayar dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, usaha bengkel mereka juga bangkrut dan sang ayah Alberto terkena serangan jantung. Semua masalah itu membuat Jaime berpikir apa yang sebaiknya dia lakukan. Malam itu Jaime pun ngobrol-ngobrol dengan saudarinya Milagro sambil melihat pemandangan kota yang begitu mewah, tidak seperti di desa mereka. Jaime pun berjanji dengan status sarjananya, dia pasti akan mendapatkan pekerjaan hebat dan dalam 5 tahun ke depan, keluarga mereka pasti akan hidup makmur, gemah ripah loh jinawi. Namun pada kenyataannya, Poor go over here until the rich want to be push us out. 5 years, we're gonna be rolling in it. This is just gonna be one of our houses. I'll get a job. Not just any job, but a prime job. Yeah, just watch, Millie. Just watch. Hey, Mr. Reyes, finished scraping the gum off that lounger or what? ya, mencari kerja tidak semudah yang dibayangkan Jaime, karena dia belum ada pengalaman sama sekali. Bahkan dari Lina Jobstreet juga nggak dapat dia lur. Mau nggak mau, Jaime pun bekerja di tempat Milagro, yaitu sebagai pelayan di rumah seorang sultan yang ternyata itu adalah rumah Victoria, CEO perusahaan Kord. Usut punya usut, dulu CEO perusahaan Kord atau Kord Industries adalah kakak Victoria bernama Ted. Namun tiba-tiba dia menghilang dan Victoria pun beralih menjadi CEO-nya. Di rumahnya Victoria kedatangan tamu yaitu keponakannya atau anak dari Ted bernama Jenny. Jenny pun menunjukkan iklan perusahaan Kord yang telah membuat polisi swasta masa depan yang disebut OMEC atau One Man Army Corps dengan menggunakan simbioteknologi khusus ciptaan Kord yang tersambung langsung ke otak. Manusia bisa menjadikan dirinya seorang prajurit lengkap dengan pakaian tempur yang sulit dihancurkan. OMEC bisa membuat satu manusia setara dengan pasukan tempur. Lalu Jenny mengatakan bahwa proyek OMEC sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu.
karena perusahaan Kord sudah tidak membuat senjata seperti itu lagi. Namun Victoria mengatakan jika Omek adalah masa depan perusahaan dan ayahnya Ted adalah pria yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memanage perusahaan, tidak ada terobosan-terobosan yang berarti, dan mendadak hilang begitu saja, mengabaikan perusahaan Kord, termasuk mengabaikan putrinya sendiri yaitu Jenny. Mendengar keributan itu, Jaime pun berusaha melerai, bahkan meminta Victoria tidak bersikap kasar kepada ponakannya. Loh, Anda siapa? Ya jelas langsung dipecat saat itu juga. Termasuk Milagro yang tanpa izin memakai toilet utama, bukan toilet khusus pelayan. It's time to find a new job. You too, toilet. Saat sedang menunggu jemputan gokar, Jaime kembali bertemu dengan Jenny yang akan pergi. Jenny yang merasa iba dengan Jaime karena telah dipecat pun memberikan nomor teleponnya dan meminta Jaime datang ke kantor pusat Kord esok hari untuk mendapatkan pekerjaan baru. Malam itu Jaime ngobrol ngalor ngidul bersama sang ayah dan curhat karena merasa tidak tahu apa tujuan hidupnya. Alberto mengatakan bahwa setiap manusia pasti punya tujuan, hanya saja Jaime belum menemukan apa tujuannya. Namun yang terpenting, lika-liku perjalanan harus mereka lalui bersama-sama, karena semua yang ada di dunia tidak ada yang bertahan lama, kecuali keluarga yang bisa bertahan selama-lamanya. Luar biasa quotes dari Pak Alberto ini. Everyone has a purpose. You just haven't found yours. Thing don't last. La familia, that's forever. Animo, mijo. Okay. Keesokan harinya, Jaime pun akhirnya pergi ke kantor pusat Kord Industries untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan dia diantar oleh seluruh keluarganya yang sangat-sangat super heboh. They don't get out much. Di perusahaan yang sangat futuristik tersebut, Jaime diminta menunggu oleh mbak-mbak resepsionis. Di lain sisi, Jenny diam-diam menyelinap masuk ke ruang penelitian untuk mengambil skarab alien yang telah didapatkan. Agar tidak dicurigai, Jenny pun menyembunyikan skarab di dalam kotak burger. Lalu tak lama kemudian peneliti di sana yaitu Dr. Sanchez datang dan langsung membunyikan alarm darurat agar seluruh gedung ditutup karena skarab telah menghilang. Jaime yang melihat Jenny turun ke lobi pun langsung mengejarnya dan bertanya tentang tawaran pekerjaan baru. Namun tiba-tiba alarm berbunyi dan agar skarab tersebut benar-benar aman, Jenny pun menitipkannya sementara waktu ke Jaime, lalu mewanti-wanti agar dia jangan pernah melihat sedikit pun isi di dalamnya, apalagi menyentuhnya. Guard that with your life, but do not open. Lock up the south entrances. You two with me. Jelas sampai di rumah keluarganya pun bertanya-tanya, karena bukannya dapat kerja malah dapat burger. Meskipun sudah diamanahi agar jangan membuka kotaknya, tapi Jaime akhirnya membuka karena dikompori keluarganya. Milagro pun iseng mengambil skarab di dalamnya dan melemparkan ke Paman Rudy untuk mengisengi Jaime. Namun ketika Jaime mengambilnya kembali, tiba-tiba skarab tersebut aktif. Cahaya ungu pun keluar dan benda itu juga bergerak. Lalu yang terjadi, I think he likes me. What the? It's on your face! I think it's inside of me. Oh my god, it's inside of me! skarab tersebut memilih Jaime menjadi inangnya atau menjadi hostnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Perubahan seperti Venom pun terjadi sangat-sangat epik dan seluruh tubuh Jaime terbungkus baju besi alien dengan tampilan seperti Iron Man namun berwarna biru. Jaime pun terkejut melihat sosoknya. Lalu skarab yang bernama Kajida ini pun berbicara dan hanya bisa didengar oleh Jaime saja. Skarab Kajida mengatakan bahwa inang telah didapatkan dan pengecekan sistem pun akan dimulai. Acquired. Who said that? Engaged.
Pengecekan pertama Jaime dibuat terbang sampai tembus atmosfer keluar angkasa. Tekanan pun juga disesuaikan untuk melindungi Jaime sebagai inang. Berbagai pengecekan pun dilakukan seperti pengereman, akselerasi kecepatan super cepat, kontrol penerbangan, sampai pertahanan diri membelah bis yang akan menabraknya karena dianggap sebagai ancaman. Sumpah ini keren banget sih pengenalan kekuatannya. 100 meters. Testing acceleration system. Setelah semua pengecekan selesai yang merusak banyak infrastruktur juga kendaraan, Jaime pun akhirnya dibawa pulang kembali ke rumahnya. Dia kembali ke wujud manusia normal dalam kondisi telanjang bulat lur, karena semua pakaiannya terbakar akibat perubahan, meskipun rambut atas dan bawahnya tentu aman-aman saja. Sampai akhirnya Jaime pun pingsan. Malam harinya setelah diberi balsam otot geliga, Jaime pun siuman dan seluruh keluarganya bersyukur dia masih hidup. Dalam kepanikan, Jaime langsung mengurung diri di kamar dan betapa terkejutnya dia melihat Scarab yang menyatu dengan punggungnya. Gak pakai lama, saat itu juga Jaime pergi menemui Jenny untuk mengeluarkan benda asing tersebut dari tubuhnya. Sebagai ibu, Rocio pun akan menelpon polisi, tapi Rudy langsung melarangnya karena bisa-bisa itu akan menimbulkan masalah baru. Jaime yang memiliki teknologi aneh di tubuhnya pasti akan dikurung, lalu pemerintah juga akan menghapus semua ingatan mereka sekeluarga beserta resiko-resiko lainnya. Jaime pun akhirnya menyelesaikan masalah itu sendirian dan membawa mobil paman Rudy untuk menemui Jenny. Okay, then fine. I'm just gonna have to go by myself then. Saat Jaime akan sampai di rumah Jenny, dilalah Jenny terlihat sedang berusaha kabur dari kejaran prajurit-prajurit yang berusaha membunuhnya. Jaime pun langsung membawa Jenny ke rumahnya untuk bersembunyi, dan Pak D. Rudy langsung ngamuk karena mobil rusak terkena tembakan. Jaime pun menunjukkan benda aneh tersebut ke Jenny yang telah menyatu dengan tubuhnya. Lalu Jaime menjelaskan bahwa benda itu bernama Scarab yang diberikan ke ayahnya Ted saat dia masih sangat kecil dan dipercaya sebagai senjata penghancur dunia. Ayahnya Ted pernah mengatakan bahwa Scarab tidak bisa diaktifkan oleh sembarang orang, dan itu artinya Scarab memang memilih Jaime sebagai inangnya. Kini Jenny, Jaime, dan seluruh keluarganya terancam bahaya karena Victoria lah yang mengutus pasukan untuk membunuh Jenny tadi demi mendapatkan Scarab itu kembali. Menurut Jenny, satu-satunya cara agar mereka mendapatkan jawaban agar Scarab bisa lepas dari Jaime adalah pergi ke mansion keluarga Court. Namun terlebih dahulu mereka harus mengambil kuncinya yang ada di kantor pusat Court Industries. Tentunya dengan penjagaan sangat ketat sejak hilangnya Scarab. So I'm guessing it's chosen you. It's called the Scarab. It's some kind of a world-destroying past, because it will kill us all just to get it back. Kill us? There's a place where we can, but we need the key at the court building. Di lain tempat, Victoria yang sedang mengadakan pesta didatangi oleh tangan kanannya Carapax yang memberitahu bahwa Jenny dibantu kabur oleh seseorang. Carapax diperintahkan untuk mencari tahu siapakah yang membantu Jenny dan segera menemukan Scarab tersebut. Karena tanpa Scarab, teknologi senjata terbaru mereka yaitu Omek tidak akan bisa disempurnakan. Usut punya usut lur, prototipe Omek telah diuji cobakan ke Carapax, di mana dulu Carapax adalah seorang prajurit militer yang lumpuh akibat terkena ledakan saat menjalankan misi. Dan sekarang teknologi Omek ternyata mampu memperbaiki struktur tubuhnya. Sementara itu Pak D. Rudy yang hobi otak-atik mesin ternyata telah mengembangkan sebuah alat penghalang sinyal yang akan berguna bagi mereka untuk menyusup ke dalam gedung dan mengambil kuncinya. Ketika tampilan CCTV berhasil dirubah, Jaime dan Jenny pun segera mencari kuncinya. Saat itu Jenny juga menceritakan sejarah Court Industries, di mana awalnya kakek Jenny dan tantenya Victoria yang mendirikan untuk dijadikan kekuatan militer. Lalu ketika kakeknya meninggal, Court Industries tidak diserahkan ke Victoria, melainkan ke Ted, ayah dari Jenny.
Ted pun berusaha mengubah visi misi perusahaan agar tidak menjadi kekuatan militer lagi. Namun di lain sisi Victoria terobsesi untuk menghapus warisan ayahnya. Tak lama kemudian kunci pun berhasil didapatkan yang ternyata berbentuk jam tangan lur milik mendiang Pak Ted. Namun ketika mereka akan kabur, Carapax datang menghadang dan berusaha menyerang mereka, yang akhirnya secara otomatis mengaktifkan kekuatan Scarab Khajiit di tubuh Jaime sebagai bentuk perlindungan. Hola, Jaime. What the that thing? The Omeg. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Namun karena Jaime yang cupu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekuatannya, Scarab pun akhirnya mengambil alih pertempuran tersebut. Permission to take over Hope. Stop! I'm not a killer! Command accepted. Jaime memerintahkan Scarab agar jangan membunuh Carapax. Namun sayangnya Rudy dan Jenny datang yang langsung ditembaki oleh Carapax. Begitu Jaime lengah, Carapax pun menyerangnya hingga terpojok. Meskipun Scarab merekomendasikan mengeluarkan serangan mematikan, tapi Jaime masih menolak untuk membunuhnya. Carapax mengatakan bahwa rasa cinta terhadap keluarganya telah membuat Jaime lemah. Namun melihat keponakannya yang akan dibunuh, Pak De Rudy pun langsung tancap gas. Dan pada saatnya nanti Jenny diperintahkan untuk menarik handrem agar alat penghalang sinyal terlempar mengenai Carapax. Lalu mereka pun segera membawa Jaime kabur dari sana. When I tell you pull that handbrake and pull it hard. The love you feel for family makes you weak. Now! I'm fine, Rudy, thank you. Got a t-shirt. Setelah itu mereka bertiga pergi ke mansion keluarga Court yang sudah terbengkalai dan ditinggalkan sejak Jenny berusia 8 tahun. Di mana salah satu lantainya terdapat ukiran kumbang biru. Dan ketika Jenny mengklik jam tangannya, walah, muncullah pintu masuk rahasia lur. Wait. Ternyata di dalam sana adalah markas rahasia milik Ted yang menjadi superhero Blue Beetle sebelum Jaime. Melihat semua hal di sana dan fakta bahwa Ted adalah Blue Beetle, Rudy pun begitu heboh karena superhero Blue Beetle sangat-sangat terkenal di Palmera City ketika Jaime masih kecil. Ya, ibaratnya kayak Superman di Metropolis, Batman di Gotham, atau Flash di Central City gitulah lur. Jenny menjelaskan bahwa Ted tidak bisa membuka Scarab karena memang Scarab tidak memilihnya. Maka dari itu Ted bertarung sebagai Blue Beetle bermodalkan teknologi ciptaannya juga bela diri yang telah dia pelajari. Lalu Rudy pun berusaha membobol sistem komputer di sana. Sementara Jaime akan ganti baju milik Ted di kamar atas. Wait, Ted Kord was Blue Beetle? Eccentric billionaire, a genius, el escarabajo. Let's crack into this sucker. My dad was never able to unlock. Damn, you stink. Bukan hanya mampu terbang dan mengeluarkan berbagai macam senjata, tapi Blue Beetle juga memiliki kekuatan penyembuhan super. Melihat Jaime memakai pakaian ayahnya, Jenny pun teringat dengan segala kesedihan yang dia alami. Ibunya telah meninggal sejak dia berumur 6 tahun, ayahnya menghilang entah kemana, dan hidup dalam kemewahan hanya membuat Jenny semakin kesepian. Jenny mengatakan jika Jaime sangatlah beruntung karena rumahnya penuh dengan cinta kasih, tidak seperti di rumah Jenny yang hanya penuh dengan barang-barang. Terbawa dengan suasana, mereka pun akan beradu lidah, tapi ya Pak De Rudy datang di saat yang tepat. Setelah berhasil masuk ke komputer Ted dan mengecek file-filenya, Rudy mendapatkan fakta bahwa Ted memiliki seorang profesor yang bernama Garrett. Garrett adalah Blue Beetle sebelum Ted, dan sama seperti Jaime, Garrett dipilih sebagai inang oleh Scarab Khajiit. Ted pun melakukan penelitian ke Garrett dan mengetahui bahwa Scarab berusaha menyambung dengan otaknya agar bisa menyatu dengan inang, yaitu si Garrett. Menurut Jenny, Scarab bukanlah sebuah benda melainkan makhluk hidup.
Itulah kenapa Scarab memiliki kehendaknya sendiri, dan terkadang dia mau menuruti perintah Hemi, terkadang tidak ya. Scarab juga diyakini berasal dari planet lain atau sama artinya berasal dari alien. Rudy mengungkapkan bahwa satu-satunya cara mengeluarkan Scarab dari tubuh Hemi adalah Hemi harus mati. Karena Scarab sudah menyambung ke setiap sel di tubuh Hemi, juga menyelimuti seluruh otaknya. Scarab melakukan itu karena dia harus melindungi inangnya agar tetap hidup. It's sentient. That's why it chooses. It does what you want and some. That's what it's trying to do to you, Jaime. Connect you. It's trying to become one with you. It's designed to protect its hope, to keep it alive. It's fusing itself to every cell. It's coiled around your brain. And the bad news is that you have to be dead. What? Dead. Mengetahui semua fakta tersebut, Hemi pun semakin galau karena dia hanya ingin mencari pekerjaan dan tidak mau memiliki kekuatan aneh seperti itu. Lalu Rudy berusaha menenangkan ponakannya dan menceritakan kisah ayahnya Alberto yang kerja keras banting tulang 16 jam sehari demi keluarganya. Saat ini alam semesta telah memberi anugerah kepada Hemi yang mungkin terjadi karena suatu alasan. Dan Hemi sendirilah yang bisa memutuskan anugerah tersebut akan dia gunakan untuk apa. Tak lama kemudian terlihat helikopter Victoria yang melintas dan mereka pun tahu jika Victoria dan pasukannya sedang menuju rumah keluarga Reyes. Dalam waktu singkat pasukan sudah mengepung rumah dan di lain sisi Hemi berusaha mengeluarkan kekuatan Scarab agar bisa terbang, tapi tidak kunjung muncul sampai akhirnya dia teringat bahwa Scarab akan selalu melindungi inangnya. Maka dari itu Hemi pun akhirnya nekat terjun ke bawah. Lalu yang terjadi? No! Hi, dude. Setelah rumah didobrak dan keluarga Reyes berhasil ditangkap, pasukan pun bertanya di manakah Hemi berada. Namun mereka kompak, tidak ada satupun yang menjawab. Sampai akhirnya Hemi pun datang menyingkirkan musuh-musuh yang menghalangi. Lalu dia diberondong oleh peluru. Namun itu terasa seperti butiran rinso aja baginya. Victoria pun memerintahkan pasukannya untuk menembak keluarga Reyes untuk menguji kemampuan Blue Beetle. Dan lagi-lagi Hemi mampu melindungi dengan sayapnya. Scarab Kajida pun akan membunuh semua musuh dengan senjata mematikan. Tapi lagi-lagi Hemi memerintahkan agar mereka tidak membunuh. Dan akhirnya Hemi pun hanya diberikan senjata gelombang kejut super. That's more like it. Keluarga Reyes pun berusaha kabur, namun Alberto sempat diserang dan Hemi langsung menyelamatkan ayahnya. Sementara itu Carapax diperintahkan Victoria menangkap Hemi dengan mesin capit raksasa khusus. Tidak ada kata mundur bagi Hemi. Dia akan menyerang balik helikopter Victoria. Tapi tiba-tiba jantung ayahnya kumat yang membuat Hemi hilang fokus sampai akhirnya. No way. They attacked my family. We're gonna finish this. Capit tersebut mampu melemahkan kekuatan Scarab dan Hemi pun akhirnya tertangkap. Bukan hanya itu, tapi rumah keluarga Reyes juga ludes terbakar habis. Dan naasnya, meskipun ambulans datang berusaha menolong Alberto, namun nyawanya sudah tidak bisa tertolong. Meskipun banyak masalah yang dihadapi keluarga Reyes, namun Mbah Nana meminta mereka untuk tabah karena Hemi harus segera diselamatkan. Untungnya di sana ada Mbak Jenny yang bersedia membantu. Dia membawa keluarga Reyes ke markas rahasia ayahnya dan segera OTW menuju tempat Hemi diculik menggunakan pesawat kumbang milik Ted yang disebut Bug. Hope this cord tech works.
Saat dalam perjalanan, Jenny pun menunjukkan semua senjata milik ayahnya untuk mereka pilih dengan bebas. Rocio memilih senapan pada umumnya, Milagro memilih sarung tangan bernama Bug Shield yang bisa mengeluarkan tameng ataupun tangan raksasa. Dan nah ini yang agak di luar NASA jelas Mbah Nana, dia memilih Gatling gun super besar. Definisi umur bukanlah sebuah penghalang, ya kan Lur? Yeah, you know what? I think I'm keeping this one. Bloom bubblegum? Oh, that's not what you think it is. Hay muchas de tu nana. Jenny pun menjelaskan bahwa Jaime pasti dibawa ke pusat penelitian di Pulau Pagu dan mereka harus menyusup dengan hati-hati untuk bisa menolong Jaime. Tak lama kemudian keluarga Reyes sampai di Pulau Pagu dan pasukan musuh yang berjaga mulai menembaki. Rudy pun segera mengaktifkan mode binatang dan pesawat Bug akhirnya mendaki tembok sambil menyerang pasukan musuh. Bukan hanya dengan kaki pesawat yang tajam saja, tapi juga dengan kentut super yang membuat musuh pingsan seketika. Di lain sisi, Victoria memerintahkan mas-mas peneliti yaitu Dr. Sanchez untuk mentransfer scarab yang telah aktif di tubuh Jaime ke omek yang ada di tubuh Carapax. Terlihat Carapax yang sempat memandangi foto di liontinnya, namun Victoria langsung menyimpan liontin tersebut agar tidak mengganggu proses transfer. Fully operational OMAC, enough to build an entire army. Namun saat proses transfer dilakukan, energi yang dikeluarkan dari scarab terlalu berlebih yang bisa membuat Jaime tewas, dan itu artinya proses transfer akan berhenti. Dalam kondisi Sakaratul Maut tersebut, Jaime bertemu dengan sang ayah Alberto dan dia segera menyadari bahwa ayahnya telah tiada. Alberto mengatakan jika sekarang belum waktunya bagi Jaime untuk mati karena masih banyak yang harus dilakukan Jaime untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu, sosok Alberto pun menghilang dan terlihat di kejauhan scarab Kajida yang terombang-ambing di udara. Jaime pun melompat agar bisa menyentuh scarabnya. Dan di saat yang sama, Dr. Sanchez melihat bahwa gelombang otak Jaime semakin menyatu dengan frekuensi scarab, yang artinya mereka akan benar-benar terhubung dengan sempurna. Sampai akhirnya proses transfer ke Omek selesai. Begitu pula dengan Jaime yang kembali hidup dan kini telah benar-benar menyatu dengan scarab Kajida. Thinking with the scarab's frequency. Right there, they're connecting. Sementara itu, Jenny dan Milagro memasang bom di seluruh panel listrik gedung. Bom pun akhirnya diledakkan dan Jaime bisa lolos dari kurungannya. Namun kekuatan scarab masih belum bisa dia aktifkan. Dr. Sanchez yang sejak awal merasa iba dengan Jaime pun menolongnya untuk kabur, dan naasnya dia terbunuh oleh Carapax yang kekuatan omeknya telah sempurna. Finally, I can feel it. Jaime pun terus berlari di koridor-koridor basement sambil menunggu kekuatan scarab Kajida ribut ulang karena sebelumnya telah ditransfer ke Omek. Sampai akhirnya beberapa pasukan pun mengepung Jaime dan tiba-tiba Still rebooting. Take him down. Sambil tertawa iblis, Mbah Nana brutal menghabisi musuh-musuh yang datang dengan Gatling gun-nya. Ya jatuhnya agak sombong sih memang Lur dia ini Lur. Di lain sisi, akibat kerusuhan yang terjadi, sebagian terowongan pun longsor dan memisahkan Jenny dengan Milagro. Jenny pun akhirnya tertangkap, sedangkan Milagro berhasil memukul satu prajurit musuh. Dan ketika dia semakin terdesak, Jaime pun datang dengan wujud Blue Beetle-nya yang sudah selesai ribut. Lalu semua musuh pun dengan mudahnya Jaime hajar. Come on, let's do it!
me. With pleasure. Sekarang Haimi harus mencari Jenny yang diculik. Tapi tiba-tiba Omek datang menyerangnya dan pertarungan udara pun terjadi. Carapax berkali-kali lipat jauh lebih kuat dan tangguh dalam wujud Omeknya. Carapax mengeluarkan senjata cambuk listrik dan kapak raksasa. Namun Blue Beetle melawannya dengan reaktor energi di dadanya. Haimi sudah paham cara kerja Scarab Kajida, bahwa dia bisa menciptakan senjata apapun hanya melalui imajinasi atau pikirannya Haimi saja. Dan Haimi pun mengeluarkan pedang besar mirip Buster Sword-nya Final Fantasy atau Alucard-nya Mobile Legends lah, yang akhirnya langsung membuat Carapax terpental. Whatever you can imagine, I can create. Accessing energy reactor. Nice job. Give me your sword. Dengan pedenya, Haimi terus menyerang dan meremehkan Carapax. Namun justru kecerobohannya itulah yang membuatnya lengah. Carapax berhasil menusuk telak perut Haimi dan juga mengeluarkan jurus bantingan Smackdown. Come on, that's all you gotta do. Let's not get ahead of ourselves. Regen. Haimi pun terus-menerus dihajar hingga sebagian helmnya pecah. Tepat ketika Carapax akan membunuh Haimi, dari kejauhan Rudy pun melempari batu dan Carapax pun langsung menembakkan rudalnya. Melihat pamannya yang sudah dianggap mati, Haimi pun sangat murka. Kekuatan maksimalnya bangkit dan mengeluarkan jurus pamungkas reaktor energi Kamehameha, yang seketika Carapax pun langsung terkapar. Melihat Carapax yang sudah tidak berdaya, Victoria mengatakan kepada Jenny jika Carapax hanya prototipe dari Omak, dan yang terpenting bagi Victoria adalah kode kekuatan Scarab yang sudah tersimpan di HP-nya dan bisa digunakan untuk menciptakan 1000 Omek. Setelah itu Victoria akan membunuh Jenny. Ternyata Jenny yang tahu Victoria akan menghancurkan dunia dengan ambisinya tidak tinggal diam. Ternyata Jenny sudah mengunyah permen karet super ciptaan ayahnya yang bisa membuat banyak gelembung super cepat, dan Jenny pun berhasil menyelamatkan diri sekaligus membawa Jenny ikut jatuh bersamanya. Haimi yang masih dipenuhi oleh dendam terus menyerang Carapax secara membabi buta. Lalu ketika Haimi akan membunuh Carapax, Scarab Kajida pun menghentikan perbuatannya sesuai apa yang diperintahkan Haimi selama ini, bahwa mereka bukanlah pembunuh. Kajida mengatakan jika selama proses transfer kekuatan, dirinya telah mendapatkan ingatan masa lalu Carapax yang sangat kelam. Usut punya usut, ibu Carapax tewas karena peperangan yang terjadi dan senjata yang digunakan adalah milik Court Industries. Carapax dan anak-anak lain yang terlantar pun dipaksa menjalani wajib militer oleh pasukan Victoria. Perang demi perang pun dijalani hingga Carapax dewasa. Sampai akhirnya Carapax terkena ranjau, dia pun lumpuh dan dijadikan kelinci percobaan prototipe oleh Victoria. Terdengar Victoria yang mengatakan bahwa dia tidak peduli jika Carapax mati dalam percobaan itu, karena dia bisa dengan mudah mencari prajurit-prajurit pengganti lainnya. Sangat-sangat keji sekali dia ini, lur. Round of applause. Brutal challenge. Gorillas armed and What if he doesn't survive the procedure? Then we'll just get another one. Melihat masa lalu Carapax ternyata hanya dimanfaatkan oleh Victoria, Haimi pun mengurungkan niat untuk membunuhnya. Haimi mengatakan bahwa ucapan Carapax salah karena justru cinta kepada keluarganya lah yang membuatnya menjadi kuat. Sementara itu Jenny mendapat kesempatan untuk menghancurkan HP Victoria yang tersimpan kode Scarab. Tak lama kemudian Carapax pun mendatangi Victoria. Dia mengambil liontinnya kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengingat semua masa lalunya.
Carapax yang sudah tidak memiliki keluarga dan hidup tanpa tujuan akhirnya memutuskan bundir dengan meledakkan reaktor energi di kostumnya agar dia bisa bertemu ibunya kembali. Dan Victoria juga ikut dibawa mati bersamanya karena perbuatan keji yang dilakukannya selama ini. Mamam. Sacrifices must be made for the greater good. Katampe. Alhamdulillahnya mereka semua selamat dan Jaime begitu senang melihat Rudy yang ternyata masih hidup. Jaime, Milagro, Rudy, Rocio, dan Mbah Nana Bringas akhirnya berkumpul kembali. Begitu pula dengan Jenny yang sudah dianggap bagian keluarga mereka. Singkat cerita, setelah tewasnya Victoria, Jenny pun menjadi CEO Kord Industries yang baru. Di depan wartawan dia mengatakan bahwa Kord Industries tidak akan membuat senjata lagi, namun fokus membangun teknologi untuk masa depan yang lebih baik. Keluarga Reyes pun kembali ke rumah mereka yang hangus terbakar dan semua tetangga mereka turut berduka cita atas meninggalnya Alberto. Juga akan membantu keluarga Reyes. Setelah itu datanglah Jenny yang mengatakan jika Kord Industries akan memperbaiki keluarga Reyes. Dan bukan hanya itu lur, tapi Jenny juga memberi mobil keluaran terbaru untuk Rudy sebagai ganti mobilnya yang telah reot. I got you a new tailgate. Jaime pun mengantar Jenny yang harus lanjut bekerja karena dia sudah sibuk sebagai CEO. Tentunya tidak pakai motor listrik lur, melainkan terbang agar tidak terkena tilang polisi. What if I gave you a ride? Bentar, masih ada sedikit mid-credit scene yang penting lur. Di markas rahasia Ted, terlihat komputer yang tiba-tiba menyala dan terdengar suara seseorang. Dia mengatakan bahwa siapapun yang menemukan pesannya, tolong sampaikan kepada putrinya Jenny bahwa ayahnya masih hidup. Ya, tak lain tak bukan dia adalah Ted lur, yang ternyata masih hidup namun entah berada di mana. Buyar, buat kalian yang belum tahu lur, James Gunn berencana merombak ulang atau meribut di CEO di tahun 2025. Nantinya diawali dengan film Superman Legacy lur. Dan ternyata Blue Beetle merupakan karakter pertama yang akan menjadi bagian dari DCEU yang baru lur. Penasaran dong ya kan gimana garapannya James Gunn nanti? Harusnya sih epic lur. Jadi kita sabar-sabar aja, tunggu-tunggu aja 2 tahun lagi. Assalamualaikum.